Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Apalah arti pendidikan tinggi jika tidak memberi kemanfaatan bagi orang lain? Hal inilah yang mendorong Komang Anik Sugiani, warga asal Desa Mangening, Kabupaten Buleleng, Bali, rela mengorbankan waktunya, tenaga dan pikiran untuk pendidikan informal anak-anak di desa. Anik begitu ia kerap disapa mengadakan pembelajaran gratis dengan memanfaatkan sampah yang kemudian diolah menjadi barang yang bermanfaat. Di tengah hiruk-pikuk perkotaan yang terus berkembang, ada sebuah cerita inspiratif dari pedesaan di Bali yang dipelopori oleh seorang warganya. Adalah Komang Anik Sugiani, warga asal Desa Mangening, Kabupaten Buleleng, Bali, yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk pendidikan informal anak-anak desa. Hal ini dilakukan oleh lulusan S3 Teknologi Pembelajaran dari Universitas Negeri Malang karena merasa prihatin dengan masa depan anak-anak yang cukup banyak mengalami putus sekolah. Di Desa Mangening dan sekitarnya, tak banyak anak-anak yang bisa menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Bahkan banyak yang harus berhenti sekolah di tingkat SD atau SMP. Kesempatan untuk mencapai pendidikan tinggi pun hampir tidak ada. Melalui Yayasan Project Jyoti Bali yang didirikannya, Anik menggratiskan biaya bagi anak-anak yang ingin bergabung. Setiap anak hanya diminta untuk mengumpulkan sampah plastik yang nantinya akan difungsikan untuk memberdayakan anggota komunitas menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sampah. Selain pendidikan informal, YPJB juga memberikan anak-anak peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, dengan membantu mencari orang tua asuh, beasiswa, atau CSR. Hasilnya, banyak anak-anak yang berhasil melanjutkan pendidikan mereka. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Komang Anik Sugiani, seorang pegiat pendidikan di Desa Mangening, Bali. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Mbak Anik, apa kabar? Selamat siang Mbak, kabar saya sehat dan baik. Baik Mbak Anik. Mbak, seperti yang kita tahu bahwa hak pendidikan adalah salah satu hak yang wajib dimiliki seorang anak. Dan Mbak Anik berhasil untuk membantu mewujudkannya Mbak. Mbak, seperti yang kita tahu bahwa Bali, salah satunya di Desa Mangening itu, terdapat beberapa anak yang masih banyak putus sekolah nih Mbak. Sebenarnya boleh diberitahu Mbak, sebenarnya latar belakang di sana seperti apa sampai akhirnya anak-anak banyak yang putus sekolah? Baik, kalau di Desa Mangening itu jaraknya dari kota cukup jauh, itu yang menyebabkan kadang anak-anak untuk pergi ke sekolah itu kan lokasi dari desa ke kota itu sangat jauh. Kemudian selain itu di Desa Mangening juga kebanyakan masyarakatnya dari penduduk kurang mampu atau masyarakat kurang mampu. Kemudian di Desa Mangening juga mata pencaharian adalah kebanyakan dari sektor pertanian. Ini yang menyebabkan ada beberapa siswa yang masih putus sekolah mulai dari SD, SMA maupun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik Mbak Anik. Lalu sampai saat ini sudah ada berapa anak nih Mbak yang mungkin Mbak Anik bantu untuk melanjutkan pendidikannya? Apakah juga dalam mencari anak-anak ini Mbak Anik juga memetakan gitu bagaimana anak-anak yang putus sekolah dan ikut serta dalam pembelajaran gratis yang dilakukan oleh Mbak Anik sendiri? Kalau untuk anak-anak yang putus sekolah, kita analisis tidak hanya di Desa Mangening kegiatan ini, tapi di desa di Kecamatan Kubutamahan, di Kabupaten Buleleng, itu khususnya untuk di Desa Mangening sekitar 13 orang itu yang kami bantu. Kemudian di desa-desa lain juga ada, totalnya semua sekitar 75 orang yang kita bantu carikan kakak asuh atau orang tua asuh untuk bisa melanjutkan pendidikan, baik di jenjang SMP, SMA, maupun nantinya kuliah. Kita carikan juga orang tua asuh seperti itu, Mbak. Oke, baik Mbak Anik. Lalu seperti apa Mbak, bagaimana kondisi anak-anak di sana setelah ikut serta dalam pembelajaran gratis yang dilakukan oleh Mbak Anik?
tentunya mengalami peningkatan signifikan dan akhirnya di tahun 2021 kemarin itu kelas 6 tidak ada lagi yang tidak melanjutkan ke SMP karena kita sudah bantu. Bagi yang masyarakat yang memang tidak bisa melanjutkan ke SMP, kita datangi ke rumahnya, bagaimana solusi yang kita bisa tawarkan adalah membantu meringankan biaya sekolahnya. Selain itu juga untuk sekarang ini banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kami lakukan. Pertama, mereka tidak lagi merasa bahwa pendidikan itu sangat penting. Tidak lagi minder seperti itu, bahwa salah satu hal yang bisa membuat kehidupan lebih baik adalah salah satunya dari pendidikan. Jadi pendidikan ini sangat penting. Selain dari siswa, manfaatnya mereka bisa mengenyam pendidikan tambahan, mendapatkan prestasi, kemudian mereka sudah bisa tidak hanya di lingkungan desa, tetapi bisa di kecamatan, kabupaten, bahkan bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan di tingkat nasional. Dan manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh siswanya, tetapi dari orang tuanya pun sudah mulai merasakan bahwa adanya Yayasan Project Youth Bali ini, khususnya di Taman Pintar, sangat bermanfaat, baik bagi siswanya ataupun bagi orang tuanya. Baik, sangat bermanfaat ya Mbak tentunya dengan adanya Taman Pintar yang dilakukan oleh Mbak Anik dan juga teman-teman yang lain. Mbak, yang menarik bahwa di sini anak-anak juga melakukan pembelajaran ikut serta belajar dengan aktivitas menukar sampah. Boleh diceritakan Mbak Anik mungkin bagaimana bisa terjadi seperti itu dan juga apa sih manfaat dari tukar sampah lalu mereka juga diperkenankan untuk belajar? Baik di Yayasan Project Youth Bali, khususnya di Taman Pintar ini kan pembelajaran gratis memang berbayar menggunakan sampah. Kita ketahui bahwa masalah sampah itu menjadi momok besar, tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia. Jadi kita sedini mungkin kita sudah mulai mengajarkan anak-anak itu untuk peduli terhadap lingkungan, kemudian minimalisir penggunaan sampah. Jadi siswa yang belajar di Yayasan Project Youth Bali ini, mereka mendapatkan ilmu, kemudian juga mendapatkan pengetahuan di lingkungan, dan juga tidak hanya mendapatkan materi-materi yang sudah diajarkan di sekolah, tetapi di Taman Pintar di Yayasan Project Youth Bali ini, sampah-sampah yang mereka kumpulkan itu akan berguna bagi dia sendiri kayak gitu. Dari dia untuk dia. Karena kenapa? Sampah-sampah yang dikumpulkan itu akan dikelola, dipilah, diolah. Bagi yang bernilai ekonomis itu nantinya bisa ditukarkan dengan alat sekolah, kemudian bagi warga orang tuanya juga boleh membawa sampah itu bisa ditukarkan dengan sembako, dan juga dari sampah olahan ini itu bisa dijadikan barang bermanfaat yang bernilai ekonomis, dan nantinya ini bisa dijadikan bahkan dijual. Kalau kemarin kita ada jual bantal alas duduk dan itu uangnya untuk mereka juga. Jadi sampah yang mereka bawa untuk pembelajaran gratis, kemudian sampah yang dibawa itu juga dikelola, dan hasil dari dikelolanya sampah itu biasanya dijadikan barang bermanfaat yang dijual, dan uangnya pun untuk mereka kayak gitu. Jadi dari dia untuk dia sendiri lagi kayak gitu. Baik, berarti belajar dengan membayar yaitu sampah ya Mbak ya untuk dijadikan alat untuk pembayaran untuk belajar. Lalu Mbak, mereka membawa sampah mungkin apakah berupa apakah sampah-sampah yang hanya tertentu saja atau apa Mbak? Sampah-sampah yang harus mereka tukarkan untuk bisa belajar di sana? Jadi ke Taman Pintar itu kebanyakan siswa itu membawa sampah plastik. Tapi kita tidak membatasi sampah yang dibawa. Bahkan sampah organik pun kita terima. Karena nantinya sampah selain sampah organik, sampah anorganik, sampah organik itu akan dikelola menjadi ekoenzim seperti tayangan tadi ya. Itu kita juga membuat seperti itu. Kemudian sampah plastiknya kita jadikan ekobrik, kita jadi bantal alas duduk. Kemudian banyak sekali barang-barang yang bermanfaat yang kita bisa olah menjadi barang bermanfaat dari sampah plastik kayak gitu. Baik sampah tersebut dijadikan dan diolah menjadi produk yang ekonomis ya Mbak Anik. Lalu apakah produk-produk ini juga dijual di desa tersebut atau juga dijual di luar desa? Dan apakah hasilnya lalu diberikan ke siapa Mbak Anik? Jadi produk-produk yang kami kelola dari sampah itu produknya kita jual, tidak hanya di lingkungan desa tetapi sudah keluar Bali seperti itu. Bahkan saya kemarin menang Pertamina Foundation itu PF Muda, itu menang gara-gara inovasi
produk dari sampah seperti itu. Dan ini sudah dijual Mbak kemarin kita sudah di UI juga ada yang membeli, kemudian di luar Jawa juga sudah kita kirim barang-barang ini karena selain itu juga hasil dari penjualan itu kita berikan ke anak-anak. Kemudian selebihnya kita sisihkan untuk membantu nantinya siswa yang ingin melanjutkan untuk membayar uang sekolahnya, untuk membelikan perlengkapan sekolahnya. Jadi memang dari dia untuk dia itu adalah bagaimana menumbuhkan kecintaannya terhadap lingkungan selain dapat ilmu secara gratis di Taman Pintar kayak gitu. Baik Mbak Anik. Mbak Anik, lalu ke para anak didik nih Mbak Anik. Tadi Mbak Anik mengajarkan juga bagaimana mencintai lingkungan dengan tukar sampah untuk belajar. Lalu bagaimana respon mereka dengan adanya kegiatan tukar sampah ini Mbak Anik? Jadi respon dari siswa itu sangat luar biasa, antusiasnya sangat tinggi. Bahkan mereka, misalnya kalau di sekolah dari Senin sampai Sabtu mereka bersekolah, mereka pasti membeli jajanan kayak snack kayak gitu. Dia itu membawa sampahnya dari sekolah yang nanti dikumpulkan dan hari Minggunya akan dibawa ke Taman Pintar. Jadi seperti itu antusiasnya. Bahkan ibaratnya kalau seperti ponakan saya itu berebutan sampah. Jadi semakin banyak sampah yang dikumpulkan, itu nanti tabungan mereka akan juga banyak Mbak kayak gitu. Antusias anak-anak ini sangat luar biasa. Kita berbicara sampah, siapa sih yang ingin peduli terhadap pengelolaan sampah? Tetapi anak-anak ini sudah mulai sangat peduli dan reaksi terhadap kegiatan yang berbayar menggunakan sampah ini sangat tinggi. Jadi kalau mereka tidak membawa sampah ke yayasan saat pembelajaran, mereka kayak mau nangis, mau Bu, saya nggak bawa sampah karena sampahnya sudah dibawa oleh orang tua. Jadi antusias itu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ini sangat berdampak besar bagi mereka kayak gitu. Baik Mbak Anik, tentu saja ya Mbak Anik ini sangat berguna sekali untuk anak-anak, mereka belajar bagaimana mencintai lingkungan dan juga berbagai macam dengan pembelajaran yang ada di yayasan tersebut. Oke Mbak Anik, nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan pembelajaran gratis yang dilakukan oleh Mbak Anik. Tapi usai jeda ya Mbak ya? Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Komang Anik Sugiani, seorang pegiat pendidikan di Desa Mangening, Bali. Mbak Anik. Iya Mbak. Iya, Mbak Anik kita akan membahas lagi seputar pendidikan yang ada di sana ya Mbak ya. Mbak, seperti yang kita tahu bahwa Bali adalah tempat wisata yang begitu terkenal sampai ke mancanegara nih Mbak ya. Namun pendidikannya justru masih rendah. Bagaimana nih menurut Mbak Anik tanggapannya, mengapa pendidikan di sana masih belum merata nih Mbak? Kita ketahui memang Bali terkenal dengan pariwisatanya ke mancanegara. Tetapi tidak meratanya penerimaan manfaat dari pariwisata itu, termasuk di Desa Mengening. Jadi bagi saya itu pariwisata sebenarnya adalah bonus demografi dan mayoritas masyarakat itu adalah petani. Kalau di Desa Mengening itu masih belum merata terkena dampak dari pariwisata itu. Itulah kenapa di Desa Mengening itu masih ada orang yang buta huruf, masih ada orang yang putus sekolah, padahal Bali dikenal dengan pariwisata ke mancanegara. Ini tentu menjadi PR kita semua bahwa bagaimana Bali yang terkenal menjadi destinasi kelas dunia, tapi di desa-desanya masih belum merata menerima manfaat dari bonus demografi yaitu bidang pariwisata. Baik, tidak meratanya pendidikan ya Mbak ya di Bali. Lalu Mbak, mungkin di Desa Mangening sendiri yang paling tinggi tingkat pendidikannya tuh apa Mbak? Apakah SMA atau SMP dan bagaimana mereka? Apakah melanjutkan pendidikannya kembali atau bagaimana? Oke, jadi di Desa Mengening itu kebetulan saya merupakan masyarakat Desa Mengening, saya merupakan doktor satu-satunya di Desa Mengening. Jadi itu masih S3, cuma satu orang. Kemudian ada S1 seperti itu. Kebanyakan itu adalah tamatan SMA, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi rata-rata mayoritas dari penduduk Desa Mengening ini adalah tamatan SMA. Kalau sarjananya itu masih bisa dihitung jari Mbak, di sini ada sekitar 6 orang itu S1. Jadi S3 cuma satu orang, saya saja. Jadi masih sangat
rendah kalau untuk melanjutkan pendidikan. Baik, masih tergolong rendah ya Mbak ya, karena banyak sekali yang masih putus sekolah dan tidak melanjutkannya kembali. Lalu Mbak Ani sendiri adalah salah satunya yang bergelar S3 atau doktor ya Mbak Ani. Bagaimana nih Mbak Ani melihat lingkungan sekitar dengan adanya banyak yang putus sekolah dan apa nih mungkin apa pencapaian yang Mbak Ani ingin sampaikan atau ingin lakukan terutama di Desa Mengening sendiri? Ini adalah alasan saya kenapa mendirikan Yayasan Project Yoti Bali, Mbak. Jadi kita tidak harus menunggu kaya untuk bisa membantu orang, karena membantu orang tidak hanya dibutuhkan materi, tetapi pikiran dan tenaga juga dibutuhkan. Jadi ketika kamu berpendidikan tinggi, untuk apa berpendidikan tinggi jika tidak bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar? Nah, ketika saya sudah tamat S3, kemudian saya pulang kampung dan mendirikan sebuah taman pintar yang nantinya memberikan penyuluhan, memberikan pembelajaran kepada anak-anak bahwa sangat penting pendidikan zaman sekarang. Kemudian bagi masyarakat yang tidak punya biaya untuk melanjutkan, kita bisa carikan orang tua asuh, kakak orang tua asuh, bahkan beasiswa dari pemerintah kayak gitu. Jadi tidak hanya terpaku, hanya tamat SD atau SMP diam, tidak bisa melanjutkan, ayo kita bangkit. Karena salah satu untuk memperbaiki masa depan kita adalah salah satunya lewat pendidikan. Jadi ayo kita berpendidikan seperti itu. Baik, Mbak Anik. Lalu seperti apa Mbak mungkin respon orang tua dari anak-anak yang sebelumnya putus sekolah dan sekarang sudah ikut di Taman Pintar yang dilakukan oleh Mbak Anik dan teman-teman? Kalau untuk responnya itu sangat luar biasa sekali, Mbak. Saya merasakan bagaimana orang tua itu mendukung sepenuh hati anaknya untuk belajar di Taman Pintar. Jadi mereka yang awalnya anak-anak ini tidak bisa bersosialisasi dengan baik, berinteraksi dengan baik, ketika mereka bergabung di Yayasan Project Yoti Bali, mereka bisa lebih open minded, bisa bersosialisasi, kemudian yang awalnya tidak juara jadi juara di kelasnya. Jadi luar biasa sekali respon orang tua, mendukung dan juga tidak hanya mendukung anaknya saja, tetapi mendukung juga kegiatan kami. Mereka juga bisa memberikan penyuluhan kepada orang tua lainnya agar datang untuk bergabung bagi anaknya yang belum bergabung untuk bisa mengenyam pendidikan di sini. Karena dampak yang mereka rasakan tidak hanya diucapkan saja, Mbak, tapi ini sudah terbukti bagaimana mereka itu jadi juara kelas, mereka itu bisa berkompetisi tingkat nasional, itu masih awalnya yang tidak bisa seperti itu, sekarang bisa seperti itu, baik dari karakternya juga berubah lebih baik lagi. Ini yang menyebabkan orang tua yakin bahwa dampak positif dari Yayasan Project Yoti Bali ini sangat dirasakan oleh orang tua dan anak seperti itu. Baik Mbak Anik. Lalu Mbak, sebenarnya potensi apa Mbak yang harus dimiliki dari murid-murid yang ada di kelas belajar gratis Mbak Anik sendiri, terutama untuk Desa Mengening nih, untuk dilihat bahwa Desa Mengening juga memiliki anak-anak yang juga pintar dan berprestasi? Potensi anak-anak desa memang sangat tinggi. Itu nantinya kita akan selalu dampingi dan bina ke arah yang lebih baik lagi. Kalau di Desa Mengening sekarang potensinya adalah wisata, Mbak. Jadi kita akan arahkan mereka untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, kemudian bagaimana nanti interaksinya dengan orang luar itu seperti apa. Jadi potensi-potensi yang besar dari anak-anak ini tidak boleh kita diamkan begitu saja, karena setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Bagaimana kita mengasahnya? Karena ada yang bisa karate, ada yang pintar menari, itu akan menjadi hal yang luar biasa ketika kita nantinya siap bahwa Desa Mengening itu bisa dikatakan desa wisata. Nah, ini juga menjadi bonus buat anak-anak nantinya jika memang memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya. Karena potensi-potensi anak desa ini seperti ibaratnya pisau, semakin diasah semakin tajam. Jadi kita tidak boleh ibaratnya menomorduakan dia lagi, tetapi ayo kita sama-sama nih membangun bagaimana anak-anak ini bisa berkembang, dan nantinya ketika dia sudah berkembang bagaimana berinteraksi di luar, kemudian berdampak kepada lingkungan sekitar. Karena saya yakin anak-anak ini kedepannya akan menjadi anak-anak yang luar biasa sekali. Selain itu juga saya juga sekarang sudah membentuk regenerasi agar kegiatan saya tidak hanya dilakukan oleh saya, tetapi ada the next saya yang akan melaksanakan kegiatan yang sama kayak gitu.
Betul Mbak Anik. Seperti yang kita tahu ya Mbak, bahwa anak kecil itu mudah beradaptasi dan juga menyerap pelajaran-pelajaran dengan cepat ya Mbak ya. Tentu saja mereka juga banyak memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Lalu Mbak Anik dengan membangun Taman Pintar ini, kemudian menjadi yayasan, apakah ada kendala-kendala nih Mbak? Lalu seperti apa yang Mbak Anik sendiri hadapi dengan teman-teman relawan lainnya yang membantu Taman Pintar belajar ini? Tentunya dalam membuat kegiatan pasti ada kendala, pasti itu. Jadi awalnya kita kendala tempat pelaksanaan kegiatan, kemudian tutor yang mengajar, dan kemudian ada dana. Tapi karena niatan kita itu adalah niatan yang tulus, mulia, pasti akan ada jalan untuk mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi. Misalnya, kalau tempat kita dulunya nggak punya, sekarang kita punya, jadi kita ada salah satu warga, kebetulan Bapak Tiang langsung memberikan tempatnya untuk dijadikan taman pintar. Selain itu juga terbatasan tutor, ketika kita sudah kewalahan dengan tutor, tenaga pengajarnya, kita rekrutmen lewat media sosial, baru sekitar 15 menit saya post itu di media sosial, sudah banyak yang ingin bergabung jadi volunteer di kegiatan ini. Nah, yang menjadi kendala terbesar ya adalah dana. Jadi di operasional ini awalnya kita memang tidak punya dana sama sekali, bahkan kita urunan dengan yang lain kayak gitu. Tapi karena kegiatan kita positif dan tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi juga ada peningkatan sumber daya manusia, ada kegiatan lingkungan, itu kita dilirik oleh pemerintah dan kita juga membuat proposal untuk CSR dan akhirnya bisa dibiayai kayak gitu. Jadi semua kendala-kendala yang kami hadapi itu satu persatu bisa diatasi. Saya yakin karena niat yang tulus, niat yang mulia pasti akan dimudahkan oleh Tuhan kayak gitu. Baik Mbak Anik, tentunya kita berharap bahwa generasi-generasi penerus bangsa seperti yang ada di Desa Mangening ya Mbak, itu anak-anak yang putus sekolah juga menjadi generasi penerus bangsa seperti Mbak Anik tentunya, bisa menempuh pendidikan tinggi menjadi dokter. Terima kasih Mbak Anik atas waktunya telah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan masyarakat, khususnya kaum ibu terhadap batik, Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru mengadakan pelatihan jumputan sebagai salah satu teknik dalam membatik. Seperti apa? Berikut liputannya sesaat lagi.